Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala curahan nikmat-nikmatnya sehingga dengan nikmat itu seluruh kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Walhamdulillah alladzi adzina lana bidzikrih. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan dan memperkenankan kita untuk senantiasa mengingatnya, sehingga Allah Subhanahu wa taala hadirkan kita untuk mendatangi perintah. Semoga dengan apa yang kita amalkan pada pagi hari ini menjadi saksi amal saleh yang kelak akan memberatkan mizan hasanat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala nabiyyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Semoga salawat, salam, berkah dan nikmat Allah Subhanahu wa taala melimpah kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kebaikan itu melimpah kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in, dan pula kebaikan itu melimpah kepada umatnya yang istiqamah dengan ajaran dan sunnah-sunnahnya hatta yaumal qiyamah. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah setelah kita memuji Allah dan bersolawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, marilah waktu demi waktu kita tingkatkan kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersama dengan orang-orang yang mengimani, yakin dan percaya kepadanya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ada satu ayat Allah Subhanahu wa taala yang harus kita pahami dan kita mengerti, di mana kita senantiasa meniti ilmu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena kebaikan ilmu itu ada berkahnya. Karena kebaikan itu menuntun orang-orang beriman untuk tidak putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena keberkahan ilmu itu mampu memahamkan kepada pemiliknya bahwa Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Ya Muhammad, katakan kepada hambaku, yaitu orang-orang yang berlebih-lebihan atas dirinya sendiri. La taqnatu min rahmatillah. Dan tidak seharusnya mereka berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa. Innahu huwal ghafurur rahim. Al-ayah. Ayat ini mengajarkan kepada kita jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, hendaknya dalam kehidupan ini kita tahu batasan-batasan syariat Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya dalam kehidupan ini kita mengerti dan bisa membedakan mana perintah dan mana larangan Allah Subhanahu wa taala. Jikalau engkau terjebak dan terjatuh pada perkara-perkara maksiat dan dosa, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan jaminan kepada kita selaku hambanya. La taqnatu min rahmatillah.
Tidak seharusnya orang-orang beriman itu putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika dunia sudah mulai menyesakkan dada, ketika hati ini sudah mulai gelisah, ketika maksiat sudah mulai bertumpuk dan bertambah, la taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan keputusasaan itu hendaknya tidak menjadi sesuatu yang ada pada diri orang-orang beriman. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan atas diri kita. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni seluruh dosa hambanya. Jikalau engkau datang kepada Allah dengan berjalan, dengan membawa kemaksiatan dan dosa yang sangat banyak, Allah akan menuju kepada kalian dengan berlari, membawa ampunan yang lebih dari apa yang kalian tidak ketahui. Jikalau engkau datang kepada Allah dengan membawa dosa dan maksiat sebanyak buih yang ada di lautan, Allah akan datang membawa ampunan lebih banyak dari apa yang engkau tidak ketahui. Jadi yakin kepada nikmat dan rahmat Allah Subhanahu wa taala ini adalah sesuatu yang harus melekat pada diri kita. Sehingga kalau kita membaca Al-Qur'an, kalau kita membacanya, kita mesti bertemu dengan satu firman Allah yang Allah ulang-ulang ayat itu sebagai bentuk pemuliaan kepada hambanya, sebagai bentuk penghormatan kepada hambanya, sebagai bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita selaku orang-orang beriman. Satu ayat yang Allah ulang-ulang dalam Al-Qur'an, yang ayat ini hendaknya memahamkan kepada kita ketika Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Panggilan ini bukan panggilan biasa. Jangan pernah menganggap jika kita membaca Al-Quran melewati ayat yang kita baca ini, lintaskan pada diri dan pikiran kita bahwa Allah menginginkan kebaikan kepada saya ketika saya mengimani dan percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah katakan ya ayyuhalladzina aman, wahai orang-orang yang beriman. Begitu indah panggilan ini. Begitu istimewa dan Allah khususkan panggilan ini kepada kita orang-orang beriman. Yang tidak Allah berikan kepada semua manusia. Karena Allah kecualikan. Sekali lagi panggilan ini bukan panggilan biasa. Panggilan ini adalah panggilan dari Rabb yang telah memberikan kita kehidupan. Panggilan ini adalah panggilan dari Rabb yang telah memberikan kita rezeki. Panggilan ini adalah panggilan dari Rabb yang menutupi aib-aib kita. Panggilan ini adalah panggilan dari Allah Subhanahu wa taala yang membentangkan ampunannya siang dan malam bagi siapa yang mau dan mampu untuk meminta ampunan kepadanya. Makanya betapa banyak ayat yang kita baca dan kita dengar, mungkin ya ayat ini kita baca, kita juga sering mendengarkan, bahkan ayat ini menjadi satu wasiat Rasulullah SAW yang hari ini dibacakan oleh khatib Jumat setiap hari Jumat di atas mimbar Jumat, di mana Rasulullah SAW beliau mewasiatkan ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayat ini sering kita baca, sering kita dengar. Tapi muncul satu pertanyaan. Apakah ayat ini benar-benar menjadikan kita hamba-hamba yang beriman? Apakah ayat ini benar-benar menjadikan kita hamba yang meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah ayat ini benar-benar menjadi nasihat yang mampu merubah diri kita
dari kegelapan menuju cahaya, yaitu apa agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW, yaitu Islam. Kalau kita membaca ayat ini tapi tidak mampu menjadikan kita hamba yang beriman, tidak mampu menggerakkan langkah kita untuk menuju kepada ketaatan, artinya yang salah bukan ayatnya, yang salah bukan seruan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Yang salah adalah personalnya. Banyak ayat dalam Al-Quran ketika Allah sampaikan, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat adalah merupakan perintah Allah yang mampu mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Akan tetapi hari ini banyak orang yang melakukan salat. Apakah salatnya mampu menjadikan diri mereka sebagai pribadi yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah salat hanya menjadi satu perintah yang mereka pahami untuk digugurkan kewajibannya? Apakah salat mampu menata hati dan jiwa mereka? Pada kenyataannya hari ini banyak orang salat tapi masih curang. Banyak orang salat tapi masih culas. Banyak orang sholat, tapi sholatnya tidak bisa menundukkan hati dan jiwanya. Jadi yang salah sholatnya, syariatnya, atau pelakunya? Ya pelakunya. Karena syariat Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa merupakan satu perintah yang akan memberikan ketenangan bagi siapapun yang melakukan dan mengamalkannya. Makanya ketika Allah panggil kita dengan panggilan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Apakah panggilan ini sudah mampu menggerakkan hati dan jiwa kita untuk menjadi hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah panggilan ini sekedar panggilan yang kita anggap biasa? Sebagaimana panggilan-panggilan manusia yang memanggil diri dan jiwa kita. Apakah kita mampu membedakannya? Kalau kita mampu membedakan panggilan Allah dengan panggilan yang lain, berarti kita bisa menata iman dan hati kita. Karena iman ini kan yazidu bitta'ah, akan bertambah dengan yang namanya ketaatan. Hari ini kita dalam proses upaya untuk meningkatkan iman kita. Kita mendatangi majelis ta'lim, kita mendatangi pengajian, kita menyimak mendengarkan Al-Quran yang dibacakan, dan lain sebagainya. Setiap langkah, setiap waktu kita berupaya untuk menambah keimanan kita supaya keimanan ini menjadi iman yang sempurna. Bagaimana cara menambah kualitas iman? Bitta'ah, dengan ketaatan. Wa yanqus bil maksiyah. Akan tetapi iman ini bisa turun dengan perkara-perkara maksiat. Terkadang orang ketika melakukan kemaksiatan, pada satu hal dia tidak menyadari kalau itu kemaksiatan. Tapi orang yang candu dengan kemaksiatan bahkan lebih parah lagi. Ketika mereka melakukan perkara maksiat dan dosa, hatinya tidak merasakan dan tidak mengetahui bahwa dia sedang bermaksiat dan berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini golongan yang mana? Golongan yang tahu kalau kita maksiat dan berbuat dosa, atau golongan yang tidak tahu ketika kita berbuat maksiat dan dosa. Karena orang-orang beriman adalah orang-orang yang peka kepada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun mereka terjebak dan terjatuh pada perkara maksiat, apa yang mereka lakukan? Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an? Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidunubihim wa ma yaghfiru dzunuba illallah. Segala urusan, segala perkara ada solusinya. Sehingga dengan solusi itu, sebagai sesuatu yang telah Allah berikan kepada hambanya, kita ini tidak lupa dan tidak lelap dalam perkara maksiat dan dosa. Apakah ada jaminan kita adalah orang yang peka kepada maksiat dan dosa? Apakah ada jaminan kita adalah orang-orang yang bisa selamat dari perkara maksiat dan dosa? Nggak ada jaminan sama sekali. Sebaik apapun sholatmu, sebaik apapun adab kualitas ilmumu, tidak ada jaminan kalau kita selamat dari perkara maksiat dan dosa. Nabi Adam alaihissalam kurang alim apa lagi coba? Nabi Adam alaihissalam kurang soleh apa lagi?
terjebak dengan tipu daya syaitan. Apalagi kita yang bukan nabi, yang bukan rasul, sholatnya masih dipertanyakan, amal solehnya belum tentu diterima, dan lain sebagainya. Nggak ada jaminan kita selamat dari perkara maksiat dan dosa. Satu hembusan, satu bisikan yang dibisikkan oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dari golongan jin dan manusia. Nggak ada jaminan. Makanya Allah kasih kita solusi kalau kita mau baca Al-Quran. Apa yang harus kita lakukan kalau kita terjebak dan sudah mengamalkan perkara-perkara maksiat dan dosa? Apa kata Allah? Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum. Ada di antara mereka segolongan orang ketika mereka terjebak dengan perkara-perkara fahisyah, perkara-perkara kejelekan, kejahatan, ya, keburukan, yaitu maksiat dan dosa, aw zalamu anfusahum, atau mereka adalah orang yang menganiaya dirinya dengan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa jaminan kebaikan Allah dan apa yang harus kita lakukan? Zakarullah. Orang beriman itu orang yang pinter, orang yang peka kepada apa yang Allah titahkan dalam Al-Quran. Orang beriman itu orang yang mudah untuk mencerna apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran. Kalau 1 kali 24 jam aktivitas kita, ya, terikat dengan perkara-perkara maksiat dan dosa atas tipu daya syaitan, kalau kita melakukan perkara maksiat dan dosa itu, apa yang harus kita lakukan? Zakarullah. Segera ingat kepada Allah. Mengingat Allah ini adalah perkara mudah, tapi sulit bagi mereka yang hatinya tidak mengetahui apa yang dikatakan oleh kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu sayang sama kita. Wallahu yad'u ilal jannah. Allah itu ngajak kita masuk surga. Dan ada jaminan kebaikan dari Rasulullah SAW. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Seluruh umatku akan masuk surga. Jangan khawatir. Kita ini ada jaminan masuk surga. Dan berbahagialah menjadi umat Rasulullah SAW. Tapi beliau mengatakan illa man aba, kecuali yang nggak mau masuk surga. Siapa mereka? Mereka yang tidak taat kepadaku dan tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika maksiat mendatangi kita, karena maksiat itu menggoda memang. Maksiat itu adalah menggoda, dan godaan itu menarik hati seseorang. Bahkan tarikan itu kuat sekali. Kalau mereka tergoda, terjebak dalam perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataupun kita mengalami dan merasakan itu semuanya, lakukan hal yang pertama sebagaimana yang Allah katakan dalam Al-Quran, zakarullah. Segera ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jikalau engkau melakukan satu keburukan, tutuplah dengan satu kebaikan. Jika engkau melakukan sekian banyak keburukan dan kejahatan, tutuplah dengan sekian banyak kebaikan, karena kebaikan itu akan menutup, ya, kejelekan-kejelekan apa yang kalian lakukan. Zakarullah. Yang kedua, fastaghfaru lidzunubihim. Segera minta ampun kepada Allah. Kalau terjebak pada perkara-perkara maksiat dan dosa, banyak-banyak istighfar. Astagfirullahaladzim, ya. Karena kalimat itulah yang mampu mendatangkan ampunan Allah. Karena orang beriman itu pintar sekali lagi. Ya, ketika mereka terjebak pada larangan Allah, fastaghfaru lidzunubihim wa ma yaghfiru dzunuba illallah. Karena mereka tahu nggak ada yang bisa menyelesaikan dan mengampuni dosa-dosa saya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemana lagi kita akan menyandarkan perkara-perkara kita kalau tidak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kemana lagi kita akan mengadukan kekurangan-kekurangan kita dari maksiat dan dosa kalau tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Alhamdulillah, iman itu hari ini masih Allah percayakan kepada kita. Ya, iman itu masih Allah titipkan kepada kita. Makanya kalau Allah serukan ya ayyuhalladzina amanu, maka pahamilah seruan itu bukan seruan biasa. Seruan yang harus kita datangi dengan semangat dan antusias, karena seruan itu adalah ajakan Allah kepada hamba yang dicintainya. Makanya nanti di rumah dan kapanpun kalau baca Al-Quran sampai pada ayat ya ayyuhalladzina amanu, Allah berbicara tentang apa pada bunyi ayat selanjutnya.
Makanya ketika Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Takwa ini memiliki keistimewaan. Takwa ini memiliki kekhususan. Tidak ada makom yang paling dekat dengan Allah dari arsy-Nya melebihi dekatnya ya Allah dengan makom takwa. Makanya Allah pesankan wa tazawwadu fa inna ghairaz zadi taqwa. Dalam kehidupan dunia ini carilah bekal, karena sebaik-baik bekal bagi kalian adalah takwa. Al-Quran pun diturunkan oleh Allah untuk memberikan hidayah, petunjuk jalan pada orang-orang yang bertakwa. Apa kata Allah? Dzalikal kitabu la raiba fi. Ya, yaitu Alkitab, Al-Quran yang di dalamnya tidak ada keraguan-raguan. Hudal lil muttaqin, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Takwa itu setiap waktu harus diangkat nilainya. Makanya Allah katakan ittaqullah haqqa tuqatih. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Bukan sekedar takwa, tapi sebenar-benar takwa. Apa sebenar-benar takwa itu? Yang bisa kita lihat dengan tampilan diri kita atau diri seseorang. Takwa itu adalah nilai yang bisa memberikan keikhlasan pada diri seseorang. Kalau kita ibadah ini, kita sudah ikhlas atau belum? Nah, ini pertanyaan besar ini. Karena ikhlas ini adalah perkara yang paling sulit untuk diamalkan. Karena ikhlas ini adalah pembeda orang beriman dengan golongan yang ada. Kalau kita mengaku menjadi hamba yang bertakwa, ukuran yang pertama adalah Allah akan melihat tingkat keikhlasan kita dalam ibadah. Hal yang paling sederhana saja yang hari ini kita lakukan. Kita ini ngaji, ya. Apa kepentingannya? Kalau kita ngaji kepentingannya ikhlas lillahi ta'ala, insya Allah Allah akan bukakan jalan yang menjadi jalan buntu bagi setiap permasalahan kehidupan kita. Kalau niat kita ikhlas lillahi ta'ala. Karena ikhlas ini adalah perkara hati, ya. Kita tidak akan bisa menghukumi, ya, satu dengan yang lain, sehingga kita su'udzon, berburuk sangka. Kita ini ngaji apa hanya membawa kepentingan atau tendensi pribadi. Saya ini ngaji supaya dianggap dan dilihat menjadi orang yang solihah. Allah Ta'ala alam. Saya ini ngaji tidak lebih daripada saya ini dianggap orang yang peduli kepada agama saya. Jadi pertanyaan ini harus kita jawab. Mumpung belum terlambat, mumpung pengajiannya belum bubar, ya, perbaiki niat Anda, ya. Perbaiki kualitas keikhlasan kita. Jenengan duduk di sini ini dalam rangka apa sih? Nah, itu jawaban verbal dalam rangka ibadah Ustaz, dalam rangka memperbaiki diri Ustaz. Tapi jawaban yang lebih dalam, wallahu ta'ala alam, Allah yang tahu. Apa kepentingan Anda di sini? Apakah hanya untuk reuni, bertegur sapa, saling melihat satu dengan yang lain? Apakah ada perubahan dalam pakaian, dalam jilbab? Ya, ya. Karena orang bertakwa itu ciri yang paling dominan dari ciri-ciri yang ada. Apakah dia mampu meletakkan hatinya dalam keikhlasan dalam setiap ibadahnya? Itu yang pertama. Yang kedua, ya, orang bertakwa itu akan mendapatkan nilai kekhusyukan yang lebih. Nilai khusyuk yang lebih. Semakin kita bertakwa, kualitas kekhusyukan jiwa dan hati kita itu semakin Allah tingkatkan. Orang khusyuk itu orang yang tidak memperdulikan pandangan manusia, tapi dia fokus pada pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang khusyuk itu tidak, ya, sekedar menampilkan dirinya di hadapan Allah, tapi kekhusyukan itu mampu menata hatinya bahwa dia tidak memperdulikan pandangan manusia. Siapapun yang melihat saya tidak akan mengurangi rasa kekhusyukan saya sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Khusyuk ini susah. Makanya khusyuk ini adalah tingkatan kebaikan orang yang paling tinggi, yang tidak bisa dilampaui dengan apapun.
Kalau Anda bisa khusyuk dalam setiap ibadah, itu adalah nikmat yang luar biasa, yang Allah khususkan dan tidak Allah berikan kepada siapapun kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Takwa adalah yang bisa menundukkan lisan kita. Takwa adalah harus bisa menundukkan lisan kita. Makanya orang-orang yang bertakwa itu orang-orang yang berhati-hati ketika dia berucap atau bicara. Dalam perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan pernah melegalitaskan mengaku saya orang yang bertakwa tapi masih diperbudak dengan lisannya. Saya orang yang bertakwa tapi tidak bisa menundukkan lisan ketika lisan ini membawa dia pada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ngajinya sudah banyak, tapi ghibahnya lebih banyak lagi. Ilmunya sudah banyak, tapi perkara-perkara menjaga lisan dia nggak mampu untuk menundukkan dirinya. Nah, perkara ini kan. Nah, ini kan sesuatu yang menjadi catatan bagi kita, lebih-lebih umahat, ibu-ibu ini. Ya. Lisan ini bahaya loh ya. Nah, ini, ya. Mungkin orang sekilas melihat tampilan kita sekali lagi, ya, secara zahir, ya, secara kasat mata. Tapi mungkin kita menaruh kebencian, hasad, iri dan dengki pada orang lain. Sekalipun orang yang kita hasati nggak tahu, ya, dengan apa yang ada dalam diri kita. Ini bahaya ini. Karena hasad itu adalah sesuatu yang ada pada diri seseorang dan dia ingin mengutarakan hasadnya dengan apa yang diucapkan oleh lisannya. Sukanya menghina saudaranya, merobek kehormatan saudaranya, mencederai saudaranya, ya, menghibah saudaranya. Loh, ilmu yang kita dapatkan selama ini apa? Karena ilmu itu menundukkan, ilmu itu menjadikan pribadi yang lebih taat dan lebih saleh. Kalau ilmu yang kita dapatkan, yang kita dengarkan, yang Anda dokumentasikan, yang Anda catat, tapi tidak bisa menundukkan hati, terutama dalam perkara lisan, ini masalah. Kenapa? Sekali lagi, yang salah itu syariatnya atau personalnya? Nah, ini pertanyaannya. Nah, makanya kita ini mudah punya kecenderungan untuk ditundukkan hawa nafsu. Ya, sekarang ya, ketika ada wasiat-wasiat seperti ini, kita manggut-manggut saja. Oh iya, insya Allah. Kalau sudah ketemu ya circle-nya atau komunitasnya untuk ghibah, lupa tadi wasiat itu sudah wis. Bukan? Lupa lagi, bukan? Kalau sudah ketemu golongannya, ya, untuk mengajak pada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah, dia larut pada golongannya sudah. Karena ilmu itu adalah imun yang bisa membentengi diri seseorang dari perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Khusyuk, ya, adalah perkara yang besar, menundukkan lisan adalah ciri orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. 1 kali 24 jam. Siapapun akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam proses kehidupan mereka tidak akan pernah lepas daripada ujian Allah Subhanahu wa taala. Ketika ujian itu datang, apa yang harus dilakukan oleh orang-orang yang beriman? Kita tahu ya, bagaimana kisah para sahabat, kisah salafus saleh. Kalau kita membaca tentang riwayat ya, sejarah tentang mereka, kita tahu Ammar bin Yasir, kita tahu Bilal bin Rabah, ya. Golongan sahabat yang membenarkan dakwah Rasulullah SAW dan mengikuti apa yang disuruhkan olehnya. Ketika pada masa-masa sulit yang penuh dengan intimidasi, yang penuh dengan teror, yang penuh dengan penyiksaan, yang ada dan penuh dengan pengusiran. Itu yang kita baca dari sejarah mereka. Ya. Dari orang-orang salafus saleh, bagaimana mereka mempertahankan keimanan mereka. Bagaimana mereka menempatkan keimanan mereka sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Ada dalam Al-Qur'an disebutkan. Mata nasrullah. Ada segolongan dari mereka yang membersamai para nabi dan rasulnya. Kapan? Saat itu dulu. Ketika mereka terhimpit pada satu ujian,
Ya, dengarkan kisah ini. Ketika mereka terhimpit pada satu ujian, terjebak pada satu cobaan yang sangat berat, tapi dalam hati mereka ada keimanan. Keimanan itulah yang membangun rasa kepercayaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka maju, mereka harus mempertaruhkan nyawanya. Ketika mereka bertahan, mereka juga harus mempertahankan nyawanya. Ketika mereka berjalan pun, taruhannya adalah kematian. Ketika mereka mundur pun, pilihannya adalah kematian. Itu adalah perkara-perkara yang Allah ujikan kepada mereka. Ketika Allah memberikan keimanan yang besar pada diri mereka, ketika mereka membersamai Nabi dan Rasulnya. Apa kata mereka pada situasi yang tidak menentu? Makanya nanti akan saya kolerasikan. Ujian kita ini apa sih? Tentu ujian yang tidak lebih berat daripada ujian orang-orang soleh terdahulu. Ketika mereka membersamai Nabi dan Rasulnya, pada satu masalah yang berat, mereka mengatakan, mata Nasrullah. Oh, ini sudah jalan buntu ini. Nggak ada tempat untuk kembali kecuali mengadukan kepada Nabi dan Rasulnya. Karena Nabi dan Rasulnya adalah mereka yang akan mentransfer ucapan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mata Nasrullah, ya Rasulullah, kapan datang pertolongan Allah? Kapan? Ini kan pertanyaan. Pertanyaan yang menunjukkan ketidakmampuan mereka. Karena mereka mengharapkan satu pertolongan saja yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Mata Nasrullah, kapan datang pertolongan Allah? Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an? Ya Muhammad, katakan kepada mereka, ala inna nasrallahi qarib. Sesungguhnya pertolongan Allah sudah dekat. Kata qaribun ini tidak bisa dimaknai dengan waktu, nggak bisa. Ketika mereka bertanya kapan pertolongan Allah datang, sesungguhnya pertolongan Allah sudah dekat. Dekat ini tidak bisa dimaknai dengan waktu. 1 menitkah? 5 menitkah? 1 jam? 2 jam? 1 hari? 2 hari? 1 minggu? 2 minggu? 1 bulan? 2 bulan? Lah. Qarib nggak bisa dimaknai dengan waktu, nggak bisa. Qarib itu adalah hak vetonya Allah. Kapan Allah memberikan kewenangan untuk menolong hambanya. Nggak bisa dimaknai dengan waktu. Kalau Anda ingin mendatangkan pertolongan Allah, tapi Anda menaruh waktu sebagai batasan, itu salah, nggak boleh. Ketika mereka bertanya, kapan datang pertolongan Allah? Apa jawabannya? Pertolongan Allah sudah dekat. Orang-orang beriman memaknai, oh sebentar lagi. Dan sebentar lagi nggak bisa dimaknai dengan waktu. Paham nggak dengan gue? Paham. Kalau Anda ada masalah, kalau kita ada masalah, kita inginkan pertolongan itu segera datang. Tapi Allah yang menentukan kapan pertolongan itu Allah datangkan. Bahkan pertolongan itu bisa lebih cepat waktunya datangnya dari apa yang nggak kita sangka. Kan seperti itu. Jadi itulah pertaruhan orang-orang beriman dalam mempertahankan imannya. Karena mereka menaruh rasa kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dalam kehidupan ini Anda mulai gelisah, mulai galau, memikirkan tentang beratnya kehidupan sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah ada satu kisah yang saya sampaikan di tempat ini. Saya ulangi lagi. Karena pada hakikatnya kita ini lupa untuk menelaah ilmu. Kadang ilmu yang disampaikan hilang, gitu kan? Mungkin tidak hilang tapi lupa, karena tidak dimurojaah, gitu kan? Lali. Nanti setelah pengajian ini lali mulai wis ya. Ini sampaikan apa ya? Kita ngerungokno, padahal ngelamun itu kan? Ya Allah, ya. Saya tuh ada ya Allah. Istilahnya minimal lah ya. Anda itu bukan jiping, bukan ngaji koping, minimal Anda catat lah gitu kan. Ada oleh-oleh lah gitu kan, karena ilmu itu harus diabadikan gitu. Ada satu kisah. Kalau Anda hari ini sudah mulai lelah, sudah mulai capek ya. Lelah, kita kan wajah-wajah yang lelah ini kan. Capek, tapi memaksakan diri untuk taat, itu bagus ya. Kalau lelah tapi dominasi itu dikalahkan oleh rasa malas, ini yang bahaya ya. Ada satu kisah, saya ulangi lagi yang pernah saya sampaikan. Ja'a rajulun
li Imam Ahmad bin Hanbal. Datang seorang pemuda kepada Imam Ahmad. Dan disebutkan dalam kisah ini, wa huwa min ahli Khurasan. Pemuda ya, ini masih pemuda. Pemuda ini ingin bertemu dengan Imam Ahmad. Wa huwa min ahli Khurasan. Pemuda ini datang dari Khurasan. Khurasan itu kalau dulu terdiri dari beberapa negara. Kalau Khurasan kita artikan hari ini, Khurasan itu letaknya di Iran sebelah timur kalau nggak salah. Iran sebelah timur, itu Khurasan namanya. Pemuda ini datang dari Khurasan, dari Iran ila Baghdad, tempatnya Imam Ahmad. Baghdad itu di mana? Di Irak sebelah tengah. Saya tadi ya lihat Google aja ya. Saya searching berapa sih jaraknya antara Khurasan ke Baghdad. Kurang lebih 1.600 sampai 1.800 km. Nah, itu. Saya tanya lagi, ya kan? Kalau ditempuh perjalanannya berapa lama? Itu kan 1.600 sampai 1.800 km. Bayangkan ya, Pak, ya. Orang dulu itu kalau cari ilmu itu niatnya luar biasa, Bu, ya. Loh, kita nih antar kecamatannya kadang-kadang males loh ya. Kalau saya masih mending ya, lintas kabupaten kan. Saya Kabupaten Karanganyar sampai Kota Solo kan. Apa? Sukoharjo apa ini? Masih agak jauh lah daripada Anda itu kan. Dulu itu 1.600 sampai 1.800 km dari Khurasan ke Baghdad. Ini ada seorang pemuda yang punya hamasa, punya semangat ingin belajar, ya, dari rumahnya menuju Imam Ahmad. Ya. Ketika sampai di depan Imam Ahmad, sudah sampai di Baghdad, rasa lelahnya belum hilang itu kan. Dan dia mengatakan, ya Imam, jitu min makanin ba'id. Aku adalah seseorang yang datang dari tempat yang sangat jauh. Sa'as'aluka su'alan wahidan. Aku hanya ingin tanya satu pertanyaan saja. Bayangkan ya, melakukan perjalanan, kalau ditempuh dengan perjalanan onta, itu 1 sampai 3 bulan. Perjalanan itu kan. Kalau ditempuh hari ini dengan kendaraan, ya, dengan kendaraan darat itu sekitar 19 jam ini. 19 jam itu, ya, lumayan lah itu, 19 jam. Tapi kalau orang dulu punya kuda, punya onta itu ditempuh dalam 1 sampai 3 bulan dari Khurasan ke Baghdad. Pemuda ini sudah sampai di depan Imam Ahmad. Ketika sampai, dia tidak mempermasalahkan apapun, niatnya satu. Sa'as'aluka su'alan wahidan. Ya Imam, aku hanya ingin tanya satu pertanyaan saja. Atau orang cucu ambil perjalanan ini mau tanya satu pertanyaan. Tapi bisa jadi satu pertanyaan ini mewakili kegundahan diri kita. Sampai hari ini. Apa pertanyaan itu? Ya Imam, mata yajidul abdu ta'mar raha. Kapan seseorang itu boleh mengistirahatkan tubuhnya? Wah, ini pertanyaan kan. Pemuda ini mungkin sudah capek ya, capek dengan perintah, capek dengan ibadah ya, capek menanggung masalah kehidupan itu kan. Sehingga dia tanya, ya Imam, mata yajidul abdu ta'mar raha. Kapan seseorang boleh istirahat? Kapan? Nah, pertanyaannya demikian, jawabannya Anda sudah tahu. Karena saya mengulang kisah. Qala Imam Ahmad, inda awalin qadamin yadha'uha fil jannah. Ketika telapak kakimu sudah menginjakkan tanah surga, itulah istirahat. Kalau di dunia, gak usah ngomong istirahat. Ya, karena di dunia ini siapa yang banyak mengistirahatkan tubuhnya di dunia, malas, maka dia akan kehilangan tempat istirahat yang sebenarnya. Di mana? Di surga Allah Subhanahu wa taala. Karena dunia ini memang darul amal, tempat di mana Allah ciptakan untuk kita diperintahkan beramal. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tugas kita kan ibadah kepada Allah, ya. Apa kata Rasulullah? Ad-dunya, ya, jannatul kafir wa sijnul mu'min. Atau ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini adalah surga bagi orang-orang kafir. Dunia ini surga bagi mereka. Mereka menikmati apa yang ada di dunia. Dan mereka bebas mendapatkan apa yang ada di dunia. Karena Allah perkenankan itu untuk mereka memang. Ya.
Tapi apa katanya? Mereka tidak akan mendapatkan bagian kebaikan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan menaruh iri dan dengki pada orang-orang kafir. Anda lebih mulia daripada mereka. Tidak seharusnya orang beriman itu menundukkan kepalanya di depan ahli dunia. Tidak seharusnya. Tidak sepantasnya, tidak seeloknya orang beriman itu menundukkan pandangannya di depan ahli dunia. Tidak perlu. Angkat kepala kita, karena kita lebih mulia daripada mereka. Ya, dunia, ya, dunia ini memang surga bagi mereka. Nggak usah membanding-bandingkan finansial kita dengan mereka, nggak usah. Biarkan mereka punya apapun, tapi mereka tidak mendapatkan bagian kebaikan akhiratnya. Apa kata Rasulullah? Ad-dunya sijnul mu'min. Dunia ini penjara bagi orang-orang beriman. Ya, Anda bayangkan saja orang di penjara itu seperti apa sih? Apapun dibatasi, apapun dilarang, apapun, nah itu ada penjara. Ada batasan-batasan yang harus mereka lakukan. Hakikat Allah ciptakan dunia ini ya seperti ini bagi orang beriman. Ya, rasa-rasanya kayak di penjara, betul Bu? Iya. Segalanya diatur oleh aturan, yaitu syariat. Segalanya, ya, segalanya dikondisikan oleh aturan, yaitu syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Sehingga dengan pertanyaan tadi yang disampaikan pemuda ini dengan jawaban yang disampaikan oleh Imam Ahmad, ketika kakimu sudah di surga, itulah istirahat. Makanya dunia ini tempat beramal, ya, tempat untuk berjuang, tempat untuk bersabar. Sabar dalam ibadah sudah. Untuk mendapatkan bagian yang banyak ketika kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Terkadang ibadah itu memang harus dipaksakan. Harus dipaksakan. Sebagaimana kita punya keinginan dan kita memaksakan diri ini untuk sampai pada keinginan kita. Kan gitu. Orang punya ya rasa keinginan untuk haji. Apapun dia bisa lakukan supaya ya apa yang dia ya pekerjakan itu bisa menghantarkan dia untuk haji. Apapun dia lakukan. Ya. Makanya dikatakan ana inda dhanni abdi bi. Kata Allah Subhanahu, aku itu sesuai dengan prasangka hamba. Kalau dunia Allah ciptakan bagi kita untuk berjuang dan bersabar dalam ibadah, ya sabar. Untuk mendapatkan janji yang banyak dengan kebaikan akhirat kita. Suruh ngaji, ya sabar, sudah sabar. Suruh sholat 1 hari 5 kali 17 rakaat, sabar. Suruh banyak tilawah, sabar. Melakukan kebaikan apapun, sabar. Sekalipun pahit, tetap ditelan, sudah. Dan ulama menyebutkan sabar itu harus meneteskan air mata. Sabar. Mungkin kita pernah mengalami ya. Dalam puncak ujian, terkadang kita tuh moro-moro nangis gitu kan. Nangis. Tangisan itu dengan tetesan air mata itu ya, menunjukkan ya bagaimana ketidakmampuan kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Mikir masalah keluarga, nangis. Mikir masalah ekonomi, nangis. Ya. Mikir masalah utang, nangis. Ya. Kalau Anda menangisi dalam bentuk sabar menghadapi ujian Allah, itulah kebaikan sebenarnya. Kebaikan. Makanya kalau Anda sedih, Anda nggak sendiri sebenarnya. Kalau Anda mulai gelisah, Anda nggak sendiri sebenarnya. Kalau keimanan kita yang bicara. Ketika Anda sudah mulai gelisah, fafirru ilallah. Apa kata Allah dalam Quran? Berlari menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau hati sudah mulai gundah, ya, sudah mulai gelisah, fafirru ilallah. Menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ketika dosa sudah mulai menumpuk dan maksiat sudah mulai banyak, fafirru ilallah. Menuju kepada Allah. Jangan cari perkara yang lain. Kita ini masih punya Allah, makanya pertahanan terakhir yang dimiliki oleh orang-orang beriman adalah keyakinan bahwa dirinya masih meyakini Allah Subhanahu Wa Taala. Loh, kalau kita ini misalnya perang, terus nggak punya senjata, nggak punya kekuatan, loh, kita masih punya Allah. Ya. Anda bayangkan saja kisah tentang perang Badar. Perang Badar itu kalau dipikir secara logika, ya, dengan logika manusia, imbang nggak kira-kira? Perang Badar, ya nggak imbang loh. Ya. 300 musuh 3.000 orang.
Ya. Rasionya 1 orang harus ngelawan 10 orang. Dari kekuatan persenjataan kalah. Udah. Ya. Tapi Rasulullah SAW punya keyakinan. Ya. Saya sudah ikhtiar untuk melawan mereka, menegakkan kalimat tauhid di hadapan mereka, mengajak mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dari batas kemampuan saya, kata Rasulullah, kalau dipikir secara kekuatan saya kalah. Dipikir secara persenjataan saya kalah. Tapi kita punya iman, kata Rasulullah SAW. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa untuk mendatangkan pertolongannya. Perang Badar menang. Karena dibangun atas dasar kepercayaan dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian kita halnya harus demikian harusnya. Pertahanan kita terakhir itu Allah Subhanahu wa taala, enggak ada yang lain. Makanya kalau Anda mengadukan, menyandarkan perkara Anda kepada Allah, Anda enggak akan dikecewakan. Enggak akan dikecewakan sama Allah. Tapi sebaliknya kalau Anda memperkarakan, menyandarkan perkara Anda kepada manusia, Anda mudah untuk dikecewakan. Makanya kita kan sering kecewa. Gara-gara menaruh harapan kepada manusia. Kecewa. Hati ini sering sakit. Kalau bermuamalah dengan manusia. Mengharapkan sesuatu dari manusia, ketika yang diharapkan tidak datang, dia kecewa, bahkan sakit hati. Tapi kalau Anda berniaga dengan Allah, menaruh hati Anda dengan Allah Subhanahu wa taala, Anda enggak akan dikecewakan oleh Allah. Kembali lagi mana ayatnya? Ala inna nasrallahi qarib. Pertolongan Allah sudah dekat. Dekatnya ditunggu saja. Ya. Kalau kita dirasa memiliki nilai kepantasan untuk mendapatkan pertolongan itu, Allah akan kasih. Makanya kalau dosa sudah mulai menumpuk, maksiat sudah mulai menumpuk, fafirru ilallah. Datang menuju Allah Subhanahu wa taala. Kalau dunia sudah mulai menyesakkan dada, fafirru ilallah, menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Pahamilah keistimewaan orang-orang yang beriman. Pahamilah kekhususan orang-orang yang beriman. Orang beriman adalah mereka yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak sepantasnya mereka putus asa dari rahmat Allah, tidak sepantasnya mereka bersedih dalam menapaki kehidupan dunianya. Karena apa kata Allah? La tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang beriman. Dengan kita. Makanya ketika apa yang kita rasakan hari ini sampai pada titik kebosanan, kejenuhan, fafirru ilallah. Jangan lari dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali-kalilah kita ini muhasabah pada diri kita. Manfaatkan energi kita, pikiran, waktu kita, tenaga kita untuk mikir diri kita sendiri gitu. Loh, potensi waktu kita, tenaga kita ini habis karena ngurusi orang lain, Bu. Ya. Kesel ngurusi orang lain, bukan kesel ngurusi dirinya sendiri. Ini yang nggak boleh sebenarnya. Ya. Makanya sekali-kali muhasabah, kita itu harus sering-sering mengajukan pertanyaan pada diri kita. Jangan tanya sama orang terus, tanya pada diri kita sendiri. Jangan memperkarakan perkara orang lain, perkarakan diri kita sendiri. Ya. Jangan mengusik perkara orang lain, usiklah diri kita sendiri dengan pertanyaan-pertanyaan itu. Apa pertanyaan itu sebagai nilai muhasabah? Apakah saya sudah mulai bosan dengan ibadah? Pertanyakan pada diri kita itu. Apakah saya sudah mulai bosan dalam ibadah? Apakah saya sudah mulai lelah menjalankan syariat? Apakah dunia ini lebih menarik daripada akhirat? Tanyakan sama diri kita itu. Kalau ternyata dunia lebih menarik daripada akhirat, ini masalah. Karena kita tidak mau mencari solusi dan jalan keluarnya. Dan kita terhimpit dengan perkara-perkara dunia karena kita nggak pernah bertanya pada diri kita sendiri. Apakah dunia ini lebih menarik ya daripada akhirat? Nah, kalau kita bertanya, kita akan mencari solusinya. Oh tidak, akhirat lebih menarik daripada dunia. Apakah saya sudah mulai bosan menjalankan perintah? Oh tidak. Perintah adalah kewajiban yang harus saya tunaikan. Tanya pada diri sendiri. Untuk memproses keimanan ini supaya peka kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah hari ini kita sama-sama berupaya untuk memproses diri ini jauh lebih baik lagi. Ya.
Kalau saya kaitkan dengan datangnya bulan Muharram, ya, lebih banyak muhasabah lah. Ya, di tahun baru Islam ini, apa hal-hal yang belum kita lakukan? Marilah kita lakukan untuk menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah 1 tahun sebelumnya saya masih disibukkan dengan perkara-perkara maksiat dan dosa? Mulai tahun ya baru ini, apakah saya harus berbenah? Ya, saya harus berbenah dengan banyak melakukan ketaatan. Apa maneh sih, Bu? Kita iki wis tuwek kabeh asline. Sing digoleki apa maneh? Sudah, ya. Rumah sudah dapat, keluarga sudah harmonis, anak sudah sukses semuanya, dunia sudah dimiliki. Apa maneh sing digoleki? Sudah. Apa ini akhirat saja sudah. Karena sebentar lagi, enggak lama lagi. Supaya kita mendatangi Allah dengan kebaikan yang banyak. Dan jangan pernah menyesal. Bagaimana bentuk penyesalan itu? Kenapa dulu di dunia amal saya tidak bertambah? Sudah, ketika usia bertambah, sudah mulai tua, ya sudah mulai lemah, maksimalkan untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk berkeinginan mendapatkan kebaikannya. Wallahu taala alam. Mungkin ini sedikit saya sampaikan, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, hadirkan kekhusyukan, hadirkan keikhlasan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengijabah kebaikan-kebaikan doa kita. Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihin wa lakal hamdu anta qayyumus samawati wal ardi wa man fihin wa lakal hamdu anta qayyumus samawati wal ardi wa man fihin wa lakal hamdu anta rabbus samawati wal ardi wa man fihin ya Rahman ya Rahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma dina fi man hadait wa afina fi man afait وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة يا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أحينا سعداء وأمتنا شهداء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفظ نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار محق. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. Ya Allah, ampunilah kedua orang tua kami ya Allah, atau salah satu dari mereka ya Allah yang hari ini masih hidup bersama kami ya Allah. Panjangkan umurnya ya Rabb, limpahkan keberkahan kepada mereka ya Rabb. Sayangi mereka sebagaimana mereka menyayangi kami dikala kami masih kecil. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Ya Allah, ampunilah kedua orang tua kami ya Allah, atau salah satu dari mereka yang telah menghadapmu ya Allah. Ampuni dosanya ya Allah, luaskan alam barzahnya ya Allah, terangilah kuburnya dengan amal solehnya ya Allah. Jadikan kami anak-anaknya yang mampu memberikan doa terbaik bagi mereka ya Allah, dengan mengharap ampunanmu ya Allah. Ya Allah, ampunilah orang-orang yang telah meninggalkan kami ya Allah, dari orang-orang yang kami cintai ya Allah. Luaskan kuburnya ya Allah, terangi alam barzahnya ya Allah dengan amal soleh mereka ya Allah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum وأكرم نزولهم ووسع مدخلهم وثلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من خطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, sembuhkanlah saudara-saudara saya, saudara-saudara kami yang sakit hari ini ya Allah, dari keluarga kami ya Allah, dari kerabat kami ya Allah, dari sanak saudara kami ya Allah. Angkatlah penyakitnya ya Allah, datangkan obatnya ya Allah, hadirkan penawarnya ya Allah, limpah
limpahkan kesabaran kepada mereka ya Allah. Jadikan sakitnya sebagai kafarat untuk menebus kesalahan-kesalahannya ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin shifaan ajilan shifaan la yughadiru saqama birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah, kami memohon kepada Engkau ya Allah, berilah kami ilmu yang bermanfaat ya Allah, ilmu yang bisa menjadi kendali bagi diri kami ya Allah. Limpahkan rezeki yang halal dan thayyiban ya Allah, rezeki yang pantas rezeki yang pantas kami konsumsi dengan segala kebaikan yang Engkau limpahkan ya Allah. Jadikan amal-amal kami amal-amal yang Engkau terima ya Allah, dengan segala kebaikan yang kami haturkan kepadamu ya Rabb. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, selamatkanlah pergaulan anak-anak kami ya Allah. Ya Allah, bimbinglah anak-anak kami menjadi anak yang saleh dan solehah ya Allah. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang pantas kami banggakan dengan kebaikan agamanya ya Allah. Jadikan anak-anak kami penolong bagi kami kalau kami menghadapmu ya Allah. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang hebat dengan keilmuannya ya Allah, yang mewarisi Nabi dan Rasulmu ya Allah. Anak-anak yang bisa menjaga nama baik dan martabat keluarga dan orang tuanya ya Allah. Anak-anak yang mungkin bisa membanggakan kami dengan memberikan kami syafaat ketika kami menghadapmu ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Mudahkanlah anak-anak kami dalam belajar ya Allah. Mudahkanlah anak-anak kami dalam memahami ilmu agama ya Allah. Mudahkanlah anak-anak kami untuk menghafal Al-Quran ya Allah. Hanya kami memohon kepadamu dengan segala kebaikan bagi anak-anak dan keluarga kami ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna min ahlina min ahlil Quran. Allahumma ja'alna min ahlina min ahlil Quran. Wa ja'alna minat tawwabin wa ja'alna minal mutatahhirin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, jangan persulit masa tua kami untuk ibadah ya Allah. Ya Allah, angkatlah kelemahan pada diri kami di masa tua kami ya Allah. Mudahkanlah kami di masa tua kami dalam keadaan lemah ini untuk senantiasa dekat kepadamu ya Allah. Berilah kami kekuatan dalam beribadah ya Allah. Limpahkan keistiqomahan pada kami untuk mendekatkan diri kepadamu ya Allah. Di saat usia sudah mulai bertambah, di saat kekuatan sudah mulai melemah, di saat tulang sudah mulai rapuh, di saat rambut sudah mulai memutih ya Allah. Aku hanya memohon kepadamu kekuatan dan kemudahan apa yang pantas Engkau berikan kepada kami. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqnal istiqamah. Allahumma rzuqnal istiqamah. Istiqamah fi ta'at, istiqamah fil ibadat, warzuqnal husnul khatimah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min adabi jahannam. Allahumma inna na'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri min fitnatil masihid dajjal ya rabbal alamin. Ya Allah, kami mengharap kemudahan dari segala kesulitan ya Allah. Kami mengharap kemudahan apa yang tidak kita mampu, apa yang tidak saya mampu dalam menghadapi kesulitan ini ya Allah, kecuali Engkau datangkan pertolongan kemudahan itu kepada kami ya Allah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Sahilana umurana ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jikalau ada salah dan kurang apa yang saya sampaikan, semoga Allah memaafkan saya. Kalau ada baik dan benar pasti datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qali hadza astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tak pulang dulu ya. Saya biasa pulang, mainan yang sudah ada